Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya pekerti. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Pada hari ini kita akan membahas tentang rukun iman, yaitu iman kepada malaikat. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan mengajar belajar pada hari ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Indra dipimpin silakan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama Nabila hadir. Lalu yang kedua Fahri ya hadir. Lalu tiga Adrian. Kayaknya hari ini hadir semua ya. Ada yang tidak masuk? Oke, hadir semua berarti ya. Baiklah, sebelum kita ke materi pada hari ini, itu rukun iman kepada malaikat, Bapak akan mengulas lagi materi minggu lalu, yaitu tentang beriman kepada Allah. Minggu lalu kita telah mengulas tentang beriman kepada Allah. Sebenarnya masih ingat sih rukun iman itu ada berapa? Coba kamu, Adrian, rukun iman ada berapa? Ayo, jangan nanya temennya. Ada 6, ya betul. Yang pertama coba Indra. Yang pertama ya iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat, betul. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, ya betul. Yang keempat iman kepada Nabi dan Rasul, ya benar. Iman kepada hari akhir. Yang keenam iman kepada qadar dan qadar, betul. Bagus Indra. Ya, Bapak akan menyiapkan materi dulu ya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas pada iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, rukun iman yang berapa? Ayo, tadi Indra. Ya, betul, yang kedua. Iman kepada malaikat itu adalah rukun iman yang kedua setelah rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Baiklah, kalian silahkan buku paketnya dibuka halaman 12 ya, sembari Bapak membuka materinya. Sudah dibuka semua paketnya? Sudah dibuka semua ya? Baiklah. Iman kepada malaikat. Pengertian iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala
yang terbuat dari nur atau cahaya serta memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan makhluk lain. Malaikat merupakan makhluk gaib, senantiasa taat kepada Allah, taat kepada seluruh perintah Allah, tidak memiliki jenis kelamin, tidak memiliki hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, serta memiliki pemikiran yang jernih dan lurus. Jadi malaikat itu berbeda dengan manusia. Malaikat itu diciptakan dari nur, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Malaikat tidak makan, tidak minum, beda dengan manusia harus makan dan minum. Malaikat tidak berjenis kelamin, malaikat selalu taat, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita ketahui, malaikat itu diciptakan dari nur. Malaikat tidak mempunyai jenis kelamin, malaikat tidak makan, tidak minum, malaikat tidak memiliki hawa nafsu, malaikat selalu taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya lihat ya, simak baik-baik. Dasar hukum. Karena iman kepada malaikat termasuk dalam rukun iman, semua yang termasuk dalam rukun iman hukumnya fardu ain. Di situ di buku paket ada Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Kalian simak baik-baik, Bapak akan baca terlebih dahulu. Setelah itu Bapak akan menyuruh kalian membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala minal qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala minal qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sadaqallahul azim. Kayaknya pada lemes-lemes banget ini. Emang puasa semua ini? Alhamdulillah puasa semua ya. Baiklah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, di ayat ini tuh sudah lengkap sudah yang Allah turunkan ayatnya, rukun iman gitu kan. Barang siapa ingkar kepada Allah, rukun iman yang pertama, malaikat-malaikatnya rukun iman kedua, kitab-kitabnya tuh rukun iman lagi, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu tersesat sangat jauh. Nah, Allah itu menyuruh kita untuk beriman kepada Allah. Tidak hanya iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar dan qadar. Jadi rukun iman itu wajib baginya, bagi kita umat muslim. Nah, selanjutnya ciri-ciri malaikat. Tadi sudah kita baca ya di
di halaman kedua. Pengertiannya tuh sudah ada. Nah, ini ciri-ciri malaikatnya selanjutnya. Manusia adalah makhluk Allah yang paling bermartabat. Malaikat dan semua makhluk lain melayaninya. Nah, malaikat itu manusia itu di muka bumi ini sebagai khalifah yang diberikan oleh Allah. Malaikat tadi kita sudah baca, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Berbeda dengan manusia, malaikat tidak terbatas dalam penampilan tertentu, yaitu malaikat bisa berubah-ubah wujud seperti waktu zaman dahulu pada zaman Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril itu bisa berubah-ubah, namanya juga malaikat. Lalu yang ketiga, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Nah, malaikat itu berbeda dengan manusia, tidak memiliki jenis kelamin, tidak laki-laki dan juga tidak perempuan, apalagi itu waria. 4. Malaikat memiliki sayap sesuai dengan sifat mereka. Nah, malaikat itu memiliki sayap, ya. Sayapnya lebar, dia sekali ngebentangkan sayapnya bisa menutupi muka bumi ini. Lalu yang kelima, malaikat tidak membutuhkan makan, minum, dan prokreasi, dan masih banyak lagi perbedaannya. Nah, malaikat itu tidak butuh makan, tidak butuh minum. Nah, dia juga selalu taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya kita akan bahas wujud dan tugas dari masing-masing malaikat. Sejatinya jumlah malaikat itu banyak sekali. Yang mengetahui seberapa banyak jumlah malaikat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah pernah menurunkan 1000 malaikat untuk membantu umat muslim saat terjadi perang dengan Bani Israel. Pada saat Allah menurunkan itu pada zaman Rasulullah SAW. Namun yang Allah turunkan 1000 itu tidak menjadi acuan kita berapa jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 31 yang artinya, tiada yang mengetahui bilangan malaikat selain Allah sendiri. Quran surat Al-Mudaththir ayat 31. Nah, dari sekian banyak malaikat yang diciptakan oleh Allah, ada malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui sebagai umat muslim. Ya, siapa yang tahu nih, biasanya yang di rumahnya ngaji tahu nih. Ada berapa ya coba malaikat yang wajib umat muslim ketahui? Ada 10, ya betul. Pintar semua nih kayaknya nih anak-anak di kelas ini. Yang pertama ada malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril apa? Ayo, menyampaikan wahyu, betul. Lalu yang kedua malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail apa? Ya, memberikan rezeki. Lalu yang ketiga malaikat Israfil. Ya, meniup sangkakala. Tuh. Lalu yang keempat ada malaikat Israel. Siapa nih yang pengen ketemu sama malaikat Israel nih? Jangan dah ya, serem tuh malaikat Israel tuh. Malaikat Israel tugasnya apa? Mencabut nyawa. Lalu yang kelima ada malaikat Raqib. Tugas malaikat Raqib mencatat semua perbuatan baik manusia pada masa hidupnya. Itu mencatat amal baik itu malaikat Raqib itu ada di sebelah kanan kita. Lalu ada yang keenam malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal perbuatan buruk yang sebelah kita, mendampingi sebelah kita tuh. Ini sini Atid, ini sini Raqib, Atid. Raqib mencatat perbuatan amal baik, Atid mencatat perbuatan amal buruk.
Lalu yang ketujuh ada malaikat munkar. Apa tugas malaikat munkar? Tugas malaikat munkar itu menanyakan manusia di alam kubur. Jadi pas kita dikubur, setelah kita meninggal dikubur, datang tuh malaikat munkar nakir menanyakan kita amal ibadahnya pada zaman kita hidup di dunia. Apa yang ditanyakan malaikat munkar nakir pada saat pertama? Yaitu sholat. Apabila sholat kita bagus, maka insya Allah amal ibadah yang lain kita akan bagus juga. Maka kalian semua jangan ditinggalkan sholatnya ya. Insya Allah kalau sholat kita bagus, yang lain ibadahnya akan bagus juga. Lalu yang selanjutnya, yang 9, ada malaikat Ridwan. Apa tugas malaikat Ridwan? Menjaga pintu surga. Lalu yang terakhir, malaikat ke-10, apa tugasnya? Malaikat Malik. Malaikat Malik nih serem nih kan, gak pernah tersenyum nih, cemburu aja dah. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka, tempat manusia mendapat siksa. Nah, makanya kalian semua tuh sholatnya dijaga kan, puasanya jangan sampai bolong-bolong nih bulan Ramadan nih. Mumpung bulan Ramadan banyak-banyak nih baca Al-Quran, banyak-banyak ibadah, sedekah. Karena pada bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala kita. Kalau habis sholat tuh baca Quran, sholat zuhur baca Quran ya, agar amal ibadah kita bertambah. Lalu selanjutnya perilaku beriman pada malaikat. Masih kuat kan? Masih kuat lah, baru jam berapa ini? Perilaku beriman pada malaikat. Sesungguhnya malaikat memenuhi alam semesta ini sampai tak ada satu jengkal pun di dunia ini mereka tak ada di sana. Jadi malaikat itu di dunia ini tuh banyak. Kan Allah menciptakan malaikat ini tuh banyak. Sama seperti halnya manusia kan Allah menciptakan manusia ini banyak sekali, tidak dapat terhitung. Oleh sebab itulah Rasulullah melarang kita untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang air kecil dan buang air besar. Nah, ini diperhatikan nih di rumahnya nih, yang kamar mandinya menghadap kiblat atau membelakanginya, Bu, bilang tuh sama bapak ibunya, Bu, kamar mandi, kata Pak Guru, kamar mandi kita tuh tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita buang air besar, Bu. Tuh nggak boleh tuh. Siapa yang bilang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena untuk menghormati para malaikat yang sedang melakukan sholat dan menghadap kiblat. Jadi itu kiblat itu kan arah dari pada sholat umat muslim. Tidak hanya umat muslim, malaikat juga menghadap kiblat, sujud pada Allah. Oleh karena itu, iman kepada mereka itu hukumnya wajib. Iman kepada siapa? Yang kepada malaikat, kepada Allah. Sebagai umat muslim kita harus mengimaninya. Nih ada beberapa contoh nih beriman kepada malaikat. Contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat. Yang pertama itu berkata jujur, menepati janji dan menjaga amanah. Nah, kita itu demi menjadi orang itu harus berkata jujur, harus menepati janji dan menjaga amanah. Ini tuh sifat harus kita jaga sampai kita besar, sampai kita tua nanti, agar hidup kita itu tidak tersesat. Kan ada orang berkata bohong terus, tuh dosanya terus bertambah terus. Sekali dia berkata bohong, dia itu akan terus berkata bohong. Lalu yang kedua ada sabar, syukur, ikhlas, tawakal. Jadi orang kita harus sabar ya kan, walaupun kita dihina tuh, dicaci, dimaki, sabar. Terus kita punya rezeki nih ya kan,
rezeki sedikit, walaupun sedikit kita harus bersyukur pada Allah. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan rezeki kita. Lalu yang terakhir, selalu mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, Allah itu mempunyai perintah dan larangannya. Perintahnya kita ikuti, larangannya kita tinggalkan. Lalu, yang terakhir, manfaat beriman kepada malaikat. Jadi kita beriman kepada malaikat itu juga ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang pertama, semakin meyakini tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu kan diciptakan oleh Allah. Tidak hanya manusia, malaikat pun diciptakan oleh Allah, yang diciptakan dari apa tadi? Dari nur atau cahaya. Jangankan pohon, malaikat diciptakan dari Allah. Semua di muka bumi ini, dalam semesta ini, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada yang kedua itu bersyukur pada Allah karena telah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan dan kehidupan. Jadi itu manfaatnya, itu kita dapat bersyukur, lebih bersyukur pada Allah. Lalu yang ketiga, cinta kepada malaikat karena kedekatan ibadahnya kepada Allah dan karena mereka selalu membantu dan mendoakan kita. Lalu selanjutnya bertakwa dan beriman kepada Allah. Jadi manfaatnya juga kita dapat bertakwa, menambah takwa kita, menambah iman kita kepada Allah, serta berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti berlomba-lomba sholat, ya, gitu. Penuhi masjid kita, sholat di masjid berjamaah. Lebih besar pahalanya dibandingkan kita sholat sendiri di rumah. Lalu selanjutnya berpikir dan berhati-hati setiap melakukan perbuatan. Jadi setiap kita mau melakukan perbuatan, kita harus pikirkan terlebih dahulu dengan matang-matang, dengan bijak, agar tidak menjadi sia-sia apa yang kita perbuat. Karena perbuatan yang baik maupun buruk akan selalu dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, jadi itu apa yang kita perbuat selama di dunia ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak nanti. Misalnya kita punya harta banyak kan, kita foya-foya, kita buang harta kita tidak sedekah. Nanti di akhirat kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai kamu, misalnya Indra, dulu kamu mempunyai harta yang banyak, kenapa kamu tidak sedekah? Kenapa kamu berfoya-foya? Terus, selanjutnya mendorong manusia untuk selalu meningkatkan amal baik karena manusia menyadari bahwa sekecil apapun tindakan baiknya akan dicatat oleh malaikat. Nah, jadi simpulan pada teman-teman, sekiranya kayaknya hari ini sudah cukup atau pelajaran pada hari ini tentang iman kepada malaikat. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat diterima dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, terutama sholat 5 waktu. Jadi kesimpulan materi pada hari ini, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dengan nur atau cahaya. Ada berapa malaikat yang wajib umat muslim ketahui? Itu ada 10. Pertama ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Ridwan, Malik. Nah, jangan lupa nanti kalian itu di halaman 85 ada tugas kalian kerjakan. Pertemuan selanjutnya harus siap dikumpulkan pada Bapak ya. Nah, baiklah, kita akhiri
mata pelajaran, kegiatan belajaran kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.